Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into life. Life is happy. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. Halo semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mahasiswa program studi S1 Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Saya, Brian Septian Purba, selaku pembicara pertama, dan hari ini saya ditemani oleh 3 rekan hebat saya di kelompok ini, yaitu ada Dimas, Reza, dan Ganta. Pada kesempatan yang berharga ini, kami akan mempresentasikan hasil laporan mini riset kami untuk mata kuliah akuntansi non-akuntan yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Ali Fikri Asibuan, SEMSI. Adapun judul riset yang kami angkat adalah analisis penggunaan aplikasi keuangan dalam pengambilan keputusan bisnis pada UMKM digital hybrid, yaitu studi kasus medanbukit.id. Mengapa kami memilih topik ini? Latar belakang masalahnya bermula dari kondisi di era bisnis digital saat ini. Kemampuan membaca data keuangan seharusnya sudah menjadi keahlian wajib bagi setiap pelaku UMKM, agar setiap keputusan operasional yang diambil bisa rasional dan terukur. Namun, di lapangan seringkali terjadi sebuah paradoks yang menarik. Paradoks inilah yang disebut dengan data to action gap. Maksudnya, data transaksi sebenarnya sudah dicatat dengan rapi. Tetapi, ketika dihadapkan pada keputusan bisnis yang penting, pemilik usaha malah tetap menggunakan insting atau feeling belaka. Fenomena ini biasanya muncul berdampingan dengan financial literacy gap. Kesenjangan tersebut terjadi karena ketersediaan alat pencatatan modern tidak diimbangi dengan kemampuan si pemilik untuk menerjemahkan angka-angka di laporan keuangannya. Melalui penelitian ini, kami memiliki beberapa tujuan utama. Kami ingin menganalisis bagaimana praktik pencatatan transaksi sehari-hari menggunakan aplikasi keuangan berbasis Microsoft Excel. Kami juga ingin mengidentifikasi keputusan bisnis apa saja yang benar-benar didorong oleh data keuangan, serta mengevaluasi sejauh mana hambatan literasi memengaruhi pemilik usaha di lapangan. Kami sengaja memilih medanbukit.id sebagai objek penelitian, karena mereka sangat mempresentasikan model UMKM berkonsep digital hybrid. Mereka aktif melayani pembeli secara offline di sekitar area kampus, tapi juga sangat kencang berjualan secara online melalui Instagram sejak tahun 2017. Hal ini membuat operasional mereka sangat dinamis dan pas untuk dijadikan studi kasus. Untuk mengenal lebih jauh bagaimana operasional UMKM ini berjalan, rekan saya Dimas akan menceritakan profil usahanya. Untuk Dimas, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih banyak Brian atas pembukaannya. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dimas. Di bagian ini saya ingin mengajak teman-teman menyelami lebih dalam profil dari UMKM medanbukit.id, di mana usaha ini mulai beroperasi pada tahun 2017. Berdirinya itu sangat inspiratif teman-teman, di mana pemilik usaha melihat tingginya permintaan buket di kawasan sekitar kampus, khususnya untuk acara wisuda, perayaan sidang, skripsi, atau anniversary lainnya. Manfaat peluang ini sangat pemilik mulai belajar teknik merangkai bunga secara autodidak teman-teman lewat tayangan YouTube. Usaha yang merintis dari buket kecil-kecilan ini terus tumbuh pesat sekarang. Mereka mampu memproduksi pesanan berskala besar, termasuk buket acara untuk pernikahan, di mana produknya pun makin beragam, mulai dari buket asli, buket bunga palsu, buket lembaran uang, buket coklat, hingga buket khusus pengantin teman-teman. Secara operasional, rata-rata dalam satu hari mereka bisa memproses
hingga 15 pesanan. Namun, pesanan ini akan melonjak sangat tajam saat wisuda dan pernikahan, tiba khusus di bulan Februari, Mei, dan Juni. Untuk menunjang kesehariannya, pemilik dibantu oleh 3 karyawan yang tugasnya murni merangkai bunga, packing, dan melayani pelanggan. Dan menariknya teman-teman, untuk urusan manajemen uang, karyawan sama sekali tidak dilibatkan, di mana seluruh pengelolaan rekening bank hingga pencatatan transaksi dipegang penuh oleh pemiliknya sendiri. Lalu, bagaimana sang pemilik mencatat arus kas yang padat ini? Di awal merintis, pencatatan dilakukan secara manual pakai buku tulis, yang ternyata malah bikin pusing teman-teman saat harus menghitung laba. Beliau juga pernah mencoba aplikasi kasir otomatis di handphone, tapi sistemnya itu dinilai kurang fleksibel untuk memisahkan harga pokok penjualan atau HPP bunga asli dengan biaya tagihan operasional seperti listrik. Karena itulah saat ini medanbukit.id mantap beralih 100% menggunakan aplikasi Microsoft Excel, di mana Excel tersebut pemilik membuat 3 format, di mana buku besar untuk mencatat mutasi, yang kedua laporan laba rugi yang mendetail untuk mengecek ketercapaian target laba pokok, dan ketiga ada neraca untuk memverifikasi kesesuaian antara uang kas, saldo bank, dan persediaan di gudang agar angkanya itu presisi. Data diinput langsung oleh sang pemilik setiap 2 hari sekali di malam hari. Nah, setelah toko tutup, bagaimana data dari laporan ini dimanfaatkan? Rekan saya Reja akan memaparkan materinya. Terima kasih atas kesempatannya Saudara Dimas. Halo teman-teman sekalian, saya Reza. Saya akan melanjutkan pembahasan tadi. Saya akan membedah dengan hasil observasi lapangan kami mengenai bagaimana data Excel tersebut benar-benar dieksekusi menjadi keputusan bisnis. Nah, rangkuman utama riset kami membuktikan bahwa angka-angka di pembukuan pada network dan Bukit ID bukan sekadar hiasan. Contoh nyatanya bisa kita lihat dari penentuan harga jual. Pemilik lagi tidak menebak-nebak harga, melainkan menghitung HPP secara terperinci per buketnya. Beliau melacak model mulai dari harga mencapai bunga, kertas wrapping, pita, sampai harga per lembar kartu ucapan pun ikut dimasukkan. Lalu setelah itu, margin keuntungan ditambahkan, pengelolaan stok juga sepenuhnya berbasis data. Jadi pemilik ini menambah stok persediaan bunga asli hingga 2 kali seminggu dengan memantau pergerakan stok secara langsung dari laporan neraca. Strategi promosi mereka juga sangat taktis nih. Ketika laporan laba rugi menunjukkan tren penjualan mandek di angka 40 juta rupiah pada bulan September dan Oktober, pemilik meresponnya dengan mencairkan anggaran yang lebih besar. Anggaran ini dipakai untuk membayar biaya promosi atau disebut endorsement ke selebgram lokal guna untuk memancing omset masuk. Dan hebatnya lagi, keputusan untuk berekspansi menambah karyawan ini ketiganya ini mendorong oleh keyakinan pada data tersebut. Jadi pemilik ini berani mengutamakan tenaga kerja karena laporan mencatat laba kotor ini sangat konsisten bertahan di atas 10 hingga 12 juta rupiah serta saldo kas yang aman di atas 30 juta rupiah. Dari kacamata kesenjangan literasi, tingkat finansial literasi gap di UMKM ini sangatlah minim. Sang pemilik menyadari penuh bahwa besaran saldo di rekening banknya belum tentu berarti untung bersih, karena bisa saja ada utang bahan baku yang belum dibayar neraca. Jadi untuk fenomena data to action gap ini, kebiasaan mengabaikan data sudah benar-benar ditinggalkan di masa lalu. Beliau memang pernah merugi akibat memperbanyak stok bunga bermodal, kayak udah sedang feelingnya. Jadi berujung layu dan tidak terjual. Namun sekarang beliau mengambil keputusan sudah terpusat pada riwayat data. Nah, tantangan terbesar yang tersisa saat ini bukanlah hal teknis, melainkan kelelahan fisik setelah bekerja seharian yang memicu rasa malas saat menginput transaksi ke Excel pada malam hari. Pengeluaran receh seperti parkir pun sering terlihat untuk dicatat. Lalu, bagaimana kaitan seluruh temuan ini dengan teori akademis? Nah, analisis mendalamnya akan disampaikan oleh Saudara Ganda. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih banyak Reza. Halo teman-teman, semua kenalkan saya Ganda. Pembicara terakhir dari kelompok ini. Pada segmen penutup ini, mari kita mengaitkan temuan di lapangan tadi dengan teori akuntansi yang kita pelajari di kampus. Secara menarik, praktik Kementerian Akuntansi yang ditunjukkan oleh Medan Bukit ID ini beresonansi sempurna dengan teori yang dijabarkan oleh Dison dalam bukunya Accounting for Non-Accounting Students. Dison secara tegas menyatakan bahwa akuntansi bukanlah sekedar pintar komunikasi yang kaku,
Akuntansi adalah sistem penyedia informasi bagi pemilik usaha untuk 3 esensial. Yang pertama itu ada merencanakan atau planning, yang kedua mengambil keputusan atau decision making, dan yang ketiga melakukan penilaian atau kontrol. Nah, fungsi kontrol di lapangan sangat jelas terlihat dari cara pemilik menetapkan batas anggaran atau fix. Misalnya bulanannya sebesar 265.000 hingga 320.000 rupiah, khusus untuk membeli stok. Ini ada wujud nyata dan agar pengeluaran kecil tidak membuat kas kebobolan secara jadinya. Selanjutnya, fungsi planning dan decision making tercermin kuat saat beliau menjadikan tren penurunan omset sebagai dasar penetapan atau endorsement, sekaligus mematakan keputusan menambah jumlah karyawan. Sintesa dari penelitian kami menegaskan bahwa krusialnya akuntansi bagi dunia di UMKM. Sang pemilik bahkan mengibaratkan laporan keuangannya sebagai setir dari mobil bisnisnya. Tampaknya profesional harian bagaikan menyetir mobil dengan mata tertutup yang bisa saja menabrak ulang kebangkrutan tanpa disadari. Namun, tentu saja tetap ada ruang untuk mengembangkan yang lebih baik. Kami menyarankan beberapa rekomendasi statistis untuk menyiasati kelelahan fisik saat harus menginput data malam-malam. Pemilik sangat direkomendasikan untuk mengdigitalisasi sistem tersebut menggunakan cloud, seperti Google Sheets yang diintegrasikan dengan Google Form. Dengan sistem inovasi ini, biaya parkir atau pembunuhan lainnya bisa langsung dicatat seketika lewat handphone tanpa perlu dilakukan. Kami juga menyarankan pemakaian otomatisasi atau conditional formatting di Excel yang bisa mengubah warna menjadi peringatan merah ketika stok fisik di gudang mulai menipis atau mencapai batas 1/4. Terakhir, guna mengukur tingkat efisiensi promosi Instagram, sebaiknya disediakan radio analisis khusus buku besar untuk menghitung secara presisi besaran Return of Investment atau ROI dari setiap influencer lokal yang dipekerjakan. Sebagai kesimpulan, pengukuran keuangan bagi UMKM tidak dituntut untuk serumit laporan perusahaan besar korporat. Jadi, kunci keberhasilannya itu terletak pada fleksibilitas, kelogisan umat, dan kedisiplinan pelacakan keuangan. Demikian presentasi dari kelompok 5. Kami berharap riset ini dapat memberikan pencerahan dan inspirasi bagi kita semua yang bercita-cita merintis bisnis digital yang ramah. Terima kasih atas waktu dan perhatian kita kami persiapkan. Nah, teman-teman dan Pak dosen, dari seluruh pemaparan kelompok kami tadi, kesimpulan besarnya adalah pertumbuhan keuangan yang rapi dan fleksibel itu terbukti menjadi setir yang sangat vital bagi UMKM seperti medanbukit.id dalam mengambil setiap keputusan bisnis. Angka-angka di Excel bukan cuma pajangan administratif, tapi pedoman nyata untuk menentukan harga, mengelola stok, hingga mengatur strategi promosi agar bisnis tidak berjalan dengan mata tertutup. Kami berharap hasil mini riset ini bisa memberikan manfaat nyata sebagai bahan evaluasi untuk para pelaku UMKM di luar sana, maupun sebagai referensi praktis bagi kita sesama mahasiswa. Akhir kata, terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ali Fikri Hasibuan selaku dosen pengampu kami, serta teman-teman semua yang sudah menyimak presentasi ini dari awal. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan selama penyampaian. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Bye. Thank you. Life is happy but it's so insane. We must merely